kalian pasti pernah belajar lama banget kemarin malam untuk ujian, tapi tiba-tiba pada saat hari H, kalian nggak ingat apapun. Pas masuk ruangan ujian, otak kalian ngeblank kayak data yang lagi diformat. Itu bukan karena kalian itu bodoh, tapi cara otak kita menerima informasi itu beda-beda. Halo, aku Ade dan aku bakal jelasin beberapa cara otak menerima informasi. Di video ini aku akan breakdown kenapa otak kita itu lebih susah mempelajari informasi dibandingkan generasi sebelumnya. Dan aku bakalan nge-spill beberapa teknik yang bisa kalian pakai untuk kalian sehari-hari belajar. Pasti kalian pernah ngerasain gimana kalian scroll TikTok tiap hari, habis itu kalian mau belajar 5 menit aja. Kalian baca satu paragraf, dua paragraf, tapi kalian udah ngerasa kalian paham. Tapi sebenarnya pas kalian ingat-ingat kembali, wah kayaknya aku ingat, tapi lupa. Aku pernah deh dengerin, tapi kayak lupa gitu gimana cara ngejelasinnya. Pernah nggak sih kalian ngerasa kayak gitu? Itu fenomena di psikologi yang namanya fluency illusion. Di mana kalian merasa kalian udah ngerti, padahal kalian nggak ngerti sama sekali. Dan metode kita ini yang di sekolah, maybe kalian ngebaca, ngelihat visual, itu belum cukup efektif untuk belajar yang optimal. Makanya otak kita tidak mengingatnya secara maksimal. Otak manusia itu menyimpan memori itu dengan 3 tahap, yaitu encoding, storage, dan retrieval. Yang pertama itu encoding. Saat pertama kali informasi masuk ke otak kita, dia itu bisa masuk lewat visual, dia bisa masuk lewat auditori atau pendengaran, dia itu bisa masuk melalui semantik memahami makna. Kebanyakan orang itu cuma ngandelin satu jalur. Itulah kenapa dia itu nggak ingat sama sekali dengan materi yang dipelajari. Informasi yang berhasil masuk itu disimpan dulu di hippocampus. Dan untuk masuk ke ingatan jangka panjang, memori ini butuh proses consolidation. Dan ini itu biasanya terjadi pada saat kita tidur. Makanya sebenarnya belajar dengan begadang itu tidak efektif sama sekali. Karena kalian itu otomatis mengingat sementara pelajaran kalian dan nanti itu lupa karena kalian motong waktu kalian untuk tidur. Sedangkan proses consolidation ini terjadi pada saat kalian tidur. Nah, yang ketiga itu tahap retrieval. Kemampuan kalian untuk mengambil ingatan yang udah kalian simpen. Biasanya di neuron itu semakin sering ingatan tersebut diulang melalui repetisi, jembatan ke neuron tersebut itu lebih tebal. Karena lebih tebal, dia lebih sering mengingat. Anggap contohnya, kalian bosen nih. Kalian pasti kaitkan pengalaman bosen itu dengan scroll TikTok karena itu lebih asik. Dengan lebih sering kalian merasa bosan dan sering scroll TikTok setiap kalian merasa bosan, maka otak akan menyimpannya kalau bosan sama dengan scroll TikTok. Semakin tebal jembatan yang kalian bangun ke neuron tersebut itu, semakin kalian mengingat hal tersebut. Makanya biasanya orang itu pasti mengingat melalui repetition. Nah, kenapa aku malah bilang generasi Gen Z itu lebih susah untuk mengingat dan belajar dibandingkan generasi sebelumnya? Karena kita terpengaruh oleh short term video dan kita memiliki short term of attention. Bayangin kalian mau belajar hal baru, sedangkan hal yang ingin menghibur kalian itu 3 detik aja udah kalian lewati. 3 detik nggak menghibur, videonya kalian scroll. Dan setiap video atau setiap informasi itu punya waktu 3-5 detik aja untuk menarik perhatian kalian. Kenapa otak itu sangat suka scroll TikTok dan penurunan perhatian kalian bisa jadi 3-5 detik kan? Karena video di TikTok itu memberikan kalian rewards instan. Dan tentunya dengan reward instan, otak itu memikir bahwa oh ini adalah sesuatu yang gampang makanya diberikan setiap hari. Karena itulah juga otak itu lebih susah fokus daripada orang-orang yang tidak terpapar TikTok atau terpapar video-video short lainnya. Misalnya kalian scroll TikTok nih, pasti dopamin itu masuk ke otak kalian karena kalian dapat reward instan menonton video tersebut. Video itu gampang dan kalian bisa dapat video itu siap kalian scroll. Makanya kalian dapat reward instan dan jadinya attention kalian terhadap sesuatu yang lebih panjang dan lebih berulang-ulang itu kalian menganggapnya bosanan malas aja. Aku pun ngerasa kayak gitu. Nah, untuk menangani hal ini, aku pakai satu metode yang lumayan efektif menurutku. Namanya itu Feynman Method. Jadi sistem Feynman Method ini adalah kalian belajar sesuatu hal yang baru terlebih dahulu. Pada saat belajar, kalian coba ngajarin hal itu ke siapapun atau jelasin bahkan ke diri kalian sendiri. Kalian bisa open kamera dan kalian rekam video kalian menjelaskan materi tersebut. Bayangin aja kalian lagi menjelaskan ke anak kecil atau menjelaskan ke teman kalian. Dan pada saat kalian menjelaskan, kalian pasti bisa menemukan beberapa plot hole atau beberapa hal yang menurut kalian, oh ini belum lengkap, oh iya kenapa ya bisa kayak gini. Dan hal-hal tersebut kalian ulik kembali karena kalian penasaran dengan sendirinya. Teknik ini tuh bagusnya itu dia bisa deep encoding. Jadi kalian gimana ekstrak informasinya itu sangat-sangat bagus karena kalian mencoba menjelaskannya ke orang lain. Sebenarnya metode-metode belajar yang biasa kita lakukan di sekolah itu seperti membaca, menulis ulang, atau nge-marking kata-kata yang penting itu tidak terlalu efektif karena itu cuma membuat kita itu merasa produktif. Oh, kita udah belajar nih hebat. Aku udah nyatet berbagai hal, tapi sebenarnya belajar itu kan memasukkan informasi dan mengerti apa yang dijelaskan dan kita mengingatnya dan bisa menjelaskannya kembali. Bukan cuma mencatat dan cuma memindahkan informasinya aja. Dengan kamu mencatat dan kamu memarkingnya menjadi warna-warni seberapa bagus pencatatanmu, kamu hanya merasa produktif tapi tidak benar-benar belajar. Bayangin ada 2 mahasiswa sekarang. Satunya itu mencatat kembali materi-materi yang udah dijelasin di
kampus dan dia tuh catatannya lengkap banget dan dia baca cuma 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman. Apakah menurut kalian dia besoknya akan mengingat semua halaman tersebut? Tentu saja susah. Tapi aku yakin kalau kalian menjadi mahasiswa yang memakai Feynman Teknik itu dengan cara belajar terlebih dahulu 1 atau 2 halaman and then kalian mencoba menjelaskannya ulang kepada kalian sendiri, itu pasti akan masuk ke otak kalian itu lebih paten. Makanya daripada kalian baca 1 page, 2 page setiap hari, otak itu lebih bagus menerima saat kalian melakukan pengulangan. Apalagi kalian menjelaskannya ulang dengan bahasa kalian sendiri. Itu lebih mudah dimengerti dan lebih cepat diingat. Jadi intinya Gen Z itu sebenarnya atau kita orang-orang yang sering scroll TikTok yang mendapatkan video dengan short term itu cuma kayak search di bawah semenit, di bawah 2 menit. Itu sangat susah untuk memperhatikan dan belajar hal baru dengan jangka panjang. Karena kita memang sudah terbiasa dapat video yang instan, reward instan, itu yang membuat kita itu attention span-nya sangat-sangat pendek. Karena attention span yang sangat pendek, kita belajar itu susah. Karena kita tidak menyukai hal-hal yang panjang, lama, dan membosankan, apalagi berulang-ulang. Makanya kita membutuhkan teknik-teknik khusus dalam belajar. Dan salah satu yang aku percaya adalah Feynman Teknik ini. Mending kalian kalau mencoba belajar hal baru, coba aja Feynman Teknik ini dan tulis komentar di bawah gimana perasaan kalian saat belajar. Atau kalau kalian mempunyai teknik yang beda dari Feynman Teknik ini, kalian punya teknik yang memang kalian pakai saat kalian belajar dan itu efektif, boleh share di kolom komentar ya. Kalau kalian suka seperti ini, make sure kalian share, like, dan subscribe video kayak gini. See you next time.